Dalam ujian matematika kelas 12 di suatu SMA yang diikuti oleh sebanyak 300 siswa, diperoleh rata-rata nilai ujiannya adalah 78 dan simpangan bakunya adalah 7. Diketahui bahwa data nilai ujian matematika tersebut berdistribusi normal. Dapatkah kalian menentukan peluang seorang siswa mendapatkan nilai kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai 78? Berapakah peluang seorang siswa mendapatkan nilai 80? Selanjutnya, dapatkah kalian menentukan banyaknya siswa yang memiliki nilai di antara 85 dan 100? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas peluang dari variabel acak berdistribusi normal. Apakah kalian masih ingat dengan penentuan peluang pada video pembelajaran sebelumnya yang berjudul fungsi distribusi peluang dan fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak berdistribusi normal? Kita dapat menentukan peluang dari variabel acak berdistribusi normal dengan menggunakan fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal atau fungsi distribusi kumulatif variabel acak berdistribusi normal. Penentuannya ialah sebagai berikut. Fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal. Fx atau yang dapat kita tuliskan dengan Px besar sama dengan X kecil, dengan X besar adalah variabel acaknya, dan X kecil adalah nilai dari variabel acak sama dengan 1 per sigma, dikali akar dari 2pi, yang dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2, dikali hasil pangkat 2 dari X dikurangi Mu dibagi sigma. Untuk X lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Fungsi distribusi kumulatif variabel acak berdistribusi normal, Fx atau yang dapat kita tuliskan, Px besar kurang dari atau sama dengan X kecil, sama dengan integral dari Fx dengan fungsi distribusi peluangnya adalah integral 1 per sigma dikali akar dari 2pi, yang dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2, dikali hasil pangkat 2 dari X dikurangi Mu dibagi sigma dari negatif tak hingga menuju X. Dengan demikian, untuk menentukan peluang dari permasalahan di awal, yaitu peluang seorang siswa mendapatkan nilai 80, kita dapat menggunakan fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal. Kita substitusikan X sama dengan 80, serta rata-rata dan simpangan baku pada permasalahan di awal, yaitu Mu sama dengan 78 dan sigma sama dengan 7, ke dalam persamaan 1 sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. F80 atau yang dapat kita tuliskan dengan Px besar sama dengan 80 sama dengan 1 per 7 dikali akar dari 2pi yang dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari 80 dikurangi 78 dibagi 7. Untuk menentukan peluang dari seorang siswa yang mendapatkan nilai kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai 78, kita dapat menggunakan fungsi distribusi kumulatif variabel acak berdistribusi normal. Kita dapat menyubstitusikan X sama dengan 78, serta rata-rata, dan simpangan baku pada permasalahan di awal, yaitu Mu sama dengan 78 dan sigma sama dengan 7, ke dalam persamaan 2 sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. F78 atau yang dapat dituliskan dengan Px besar kurang dari atau sama dengan 78, sama dengan integral 1 per 7 dikali akar dari 2pi yang dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari X dikurang 78 dibagi 7. Dari negatif tak hingga menuju 78. Dari persamaan 3 dan persamaan 4, kita dapat menentukan peluang pada permasalahan di awal. Akan tetapi, kita akan mengalami kesulitan dalam menentukan nilai, terutama pada persamaan 4, karena kita perlu mengintegralkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, kita akan menentukan nilai peluang dari variabel acak berdistribusi normal dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan tabel distribusi Z. Kita telah membahasnya sekilas pada video pembelajaran sebelumnya yang berjudul fungsi distribusi peluang dan fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak berdistribusi normal baku. Akan tetapi,
Tabel distribusi Z ini hanya dapat digunakan untuk variabel acak Z berdistribusi normal baku. Tabel distribusi Z atau tabel distribusi normal baku digunakan untuk menentukan nilai peluang dari variabel acak Z yang berdistribusi normal baku yang kurang dari Z atau dapat dinotasikan sebagai PZ besar kurang dari Z kecil. Hal itu disebabkan tabel distribusi Z mewakili luas daerah di bawah kurva dari interval negatif tak hingga sampai Z. Dengan demikian, untuk menentukan peluang dari variabel acak X berdistribusi normal, dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma, kita perlu mentransformasikannya ke bentuk variabel acak Z berdistribusi normal baku. Untuk itulah, kita perlu memahami cara mentransformasikan variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma ke variabel acak Z berdistribusi normal baku terlebih dahulu. Peluang variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma sama dengan luas daerah di bawah kurva normal. Luas daerah di bawah kurva normal dapat ditentukan dengan cara mentransformasikan variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma menjadi variabel acak Z berdistribusi normal baku dengan menggunakan rumus berikut. Variabel acak Z sama dengan variabel acak X dikurang MU dibagi sigma. Jika kita ingin menentukan nilai peluang dari variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma, akan berlaku sifat-sifat berikut. Nilai peluang dari X besar sama dengan X kecil akan sama dengan nilai peluang dari Z sama dengan X dikurangi MU dibagi sigma. Nilai peluang dari X besar kurang dari X kecil akan sama dengan nilai peluang dari Z kurang dari X dikurangi MU dibagi sigma. Nilai peluang dari X di antara interval A dan B akan sama dengan nilai peluang dari Z di antara interval A dikurangi MU dibagi sigma, dan B dikurangi MU dibagi sigma. Selanjutnya, bagaimana dengan peluang variabel acak kontinu X besar pada interval X besar kurang dari atau sama dengan X kecil, dan peluang variabel acak kontinu X pada interval X lebih dari atau sama dengan A, dan kurang dari atau sama dengan B? Tentunya kalian masih ingat dengan sifat-sifat nilai peluang pada variabel kontinu berikut. Peluang variabel acak X besar kurang dari atau sama dengan X kecil bernilai sama dengan peluang variabel acak X besar kurang dari X kecil. Peluang variabel acak kontinu X pada interval X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B bernilai sama dengan peluang variabel acak kontinu X pada interval X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari B yang bernilai sama dengan peluang variabel acak kontinu X pada interval X lebih dari A dan kurang dari atau sama dengan B yang bernilai sama dengan peluang variabel acak kontinu X pada interval X lebih dari A dan kurang dari B. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk menentukan peluang dari data nilai ujian matematika yang berdistribusi normal dengan diketahui rata-ratanya adalah 78 dan simpangan bakunya adalah 7. Kita misalkan X adalah variabel acak dari nilai ujian sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk menentukan 3 peluang berikut. Peluang seorang siswa mendapatkan nilai kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai 78. Peluang seorang siswa mendapatkan nilai 80. Banyaknya siswa yang memiliki nilai di antara 85 dan 100. Sebelum menentukan banyaknya siswa, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai peluang seorang siswa memiliki nilai di antara 85 dan 100. Selain menggunakan persamaan 3 dan persamaan 4 yang lebih sukar, kita dapat menentukan peluangnya dengan mentransformasikannya ke bentuk variabel acak Z berdistribusi normal baku terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 5 sebagai berikut. Persamaan 5 adalah sebagai berikut. Substitusikan rata-rata sama dengan 78 dan simpangan baku sama dengan 7 ke dalam persamaan 5. Dengan demikian, diperoleh persamaan baru yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai peluang pada permasalahan di awal, yaitu sebagai berikut. Z sama dengan X dikurangi 78 dibagi 7.
Selanjutnya, mari kita tentukan ketiga peluang tersebut. Pertama, peluang seorang siswa mendapatkan nilai ujian kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai 78. Peluang seorang siswa mendapatkan nilai kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai 78 adalah PX kurang dari atau sama dengan 78 yang akan sama dengan peluang Z kurang dari atau sama dengan X dikurang 78 dibagi 7. Substitusikan 78 ke X sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. 78 dikurangi 78 sama dengan 0, yang selanjutnya dibagi 7 akan sama dengan 0. Akhirnya, diperoleh PZ kurang dari atau sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai dari PZ kurang dari atau sama dengan 0 dengan menggunakan tabel distribusi Z sebagai berikut. Nilai PZ kurang dari 0 sama dengan nilai PZ kurang dari atau sama dengan 0 yang dapat ditentukan berdasarkan tabel distribusi Z dengan langkah-langkah sebagai berikut. Diperhatikan bahwa 0,00 sama dengan 0,0 ditambah 0,00. Tentukan nilai 0,0 pada nilai 0,00, yaitu bilangan sampai 1 angka di belakang koma pada baris di kolom paling kiri. Biasanya, dalam tabel Z, bilangannya adalah satuan dengan 2 angka di belakang koma. Tentukan nilai 0,00 pada nilai 0,00, yaitu bilangan 2 angka di belakang koma pada kolom di baris paling atas. Hubungkan keduanya sehingga diperoleh nilai peluangnya yaitu 0,5000. Dengan demikian, nilai dari PZ kurang dari atau sama dengan 0 adalah 0,5000 atau 0,5. Jadi, peluang seorang siswa mendapatkan nilai kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai 78 adalah 0,5. Perhatikan contoh soal lain dalam membaca tabel distribusi Z selain PZ kurang dari atau sama dengan 0 berikut ini. Soal 1. Tentukan nilai dari PZ kurang dari 0,65. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Nilai PZ kurang dari 0,65 dapat ditentukan berdasarkan tabel distribusi Z dengan langkah-langkah sebagai berikut. Diperhatikan bahwa 0,65 sama dengan 0,6 ditambah 0,05. Tentukan nilai 0,6 pada nilai 0,65, yaitu bilangan sampai 1 angka di belakang koma pada baris di kolom paling kiri. Biasanya, dalam tabel Z, bilangannya adalah satuan dengan 2 angka di belakang koma. Tentukan nilai 0,05 pada nilai 0,65, yaitu bilangan 2 angka di belakang koma pada kolom di baris paling atas. Hubungkan keduanya sehingga diperoleh nilai peluangnya yaitu 0,7422. Jadi, nilai dari PZ kurang dari 0,65 adalah 0,7422. Kedua, peluang seorang siswa mendapatkan nilai ujian 80. Peluang seorang siswa mendapatkan nilai 80 adalah PX sama dengan 80, yang akan sama dengan peluang Z sama dengan X dikurangi 78 dibagi 7. Substitusikan 80 ke X sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. 80 dikurangi 78 sama dengan 2 yang selanjutnya dibagi 7 akan sama dengan 0,2857. Kita akan menentukan nilai dari PZ sama dengan 0,2857 dengan menggunakan tabel distribusi Z dengan cara yang berbeda dengan cara sebelumnya. Untuk nilai PZ sama dengan 0,2857, yaitu nilai peluang Z yang sama dengan bukan kurang dari suatu bilangan bernilai 0,2857 digunakan langkah-langkah berikut. Bilangan Z sama dengan 0,2857 berada di antara Z sama dengan 0,28 dan Z sama dengan 0,29. Karena pada tabel distribusi Z, kita hanya dibatasi bilangan satuan dengan 2 angka di belakang koma, dengan demikian diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai dari PZ sama dengan 0,2857 akan sama dengan PZ kurang dari 0,29 dikurangi PZ kurang dari 0,28,
Hal ini disebabkan tabel distribusi normal baku digunakan untuk menentukan nilai peluang dari variabel acak Z yang berdistribusi normal baku yang kurang dari Z atau dapat dinotasikan dengan PZ besar kurang dari Z kecil. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai PZ kurang dari 0,29 dan PZ kurang dari 0,28 seperti cara di awal, yaitu sebagai berikut. Untuk PZ kurang dari 0,29, diperhatikan bahwa 0,29 sama dengan 0,2 ditambah 0,09. Tentukan nilai 0,2 pada nilai 0,29, yaitu bilangan sampai satu angka di belakang koma pada baris di kolom paling kiri. Biasanya, dalam tabel Z, bilangannya adalah satuan dengan dua angka di belakang koma. Tentukan nilai 0,09 pada nilai 0,29, yaitu bilangan dua angka di belakang koma pada kolom di baris paling atas. Hubungkan keduanya sehingga diperoleh nilai peluangnya yaitu 0,6141. Jadi, nilai dari PZ kurang dari 0,29 adalah 0,6141. Untuk PZ kurang dari 0,28, diperhatikan bahwa 0,28 sama dengan 0,2 ditambah 0,08. Tentukan nilai 0,2 pada nilai 0,8, yaitu bilangan sampai satu angka di belakang koma pada baris di kolom paling kiri. Biasanya, dalam tabel Z, bilangannya adalah satuan dengan dua angka di belakang koma. Tentukan nilai 0,08 pada nilai 0,28, yaitu bilangan dua angka di belakang koma pada kolom di baris paling atas. Hubungkan keduanya sehingga diperoleh nilai peluangnya yaitu 0,6103. Jadi, nilai dari PZ kurang dari 0,28 adalah 0,6103. Dengan demikian, nilai dari PZ sama dengan 0,2857 adalah sebagai berikut. PZ sama dengan 0,2857 sama dengan PZ kurang dari 0,29 dikurangi PZ kurang dari 0,28 sama dengan 0,6141 dikurangi 0,6103 sama dengan 0,0038. Jadi, peluang seorang siswa mendapatkan nilai ujian 80 adalah 0,0038. Ketiga, banyaknya siswa yang memiliki nilai ujian di antara 85 dan 100. Sebelum menentukan banyaknya siswa, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai peluang seorang siswa memiliki nilai di antara 85 dan 100, yaitu sebagai berikut. Peluang seorang siswa mendapatkan nilai di antara 85 dan 100 adalah PX lebih dari 85 dan kurang dari 100, yang akan sama dengan peluang Z di antara 85 dikurangi 78 dibagi 7 dan 100 dikurangi 78 dibagi 7, 85 dikurangi 78 dibagi 7 akan sama dengan 1. Sementara itu, 100 dikurangi 78 dibagi 7 akan sama dengan 3,14. Untuk menentukan PZ lebih dari 1 dan kurang dari 3,14, kita perlu menggunakan sifat berikut. Variabel acak Z berdistribusi normal baku pada interval Z lebih dari A dan kurang dari B dinyatakan sebagai berikut. PZ pada interval lebih dari A dan kurang dari B sama dengan PZ kurang dari B dikurangi PZ kurang dari A. Dengan demikian, nilai PZ lebih dari 1 dan kurang dari 3,14 dapat dihitung sebagai berikut. PZ lebih dari 1 dan kurang dari 3,14 sama dengan PZ kurang dari 3,14 dikurangi PZ kurang dari 1. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai PZ kurang dari 3,14 dan PZ kurang dari 1 seperti cara sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Untuk PZ kurang dari 3,14, diperhatikan bahwa 3,14 sama dengan 3,1 ditambah 0,04. Tentukan nilai 3,1 pada nilai 3,14, yaitu bilangan sampai satu angka di belakang koma pada baris di kolom paling kiri.
Biasanya dalam tabel Z, bilangannya adalah satuan dengan 2 angka di belakang koma. Tentukan nilai 0,04 pada nilai 3,14, yaitu bilangan 2 angka di belakang koma pada kolom di baris paling atas. Hubungkan keduanya sehingga diperoleh nilai peluangnya yaitu 0,9992. Jadi, nilai dari PZ kurang dari 3,14 adalah 0,9992. Untuk PZ kurang dari 1, diperhatikan bahwa 1 sama dengan 1,00 sama dengan 1,0 ditambah 0,00. Tentukan nilai 1,0 pada nilai 1,00, yaitu bilangan sampai 1 angka di belakang koma pada baris di kolom paling kiri. Biasanya, pada tabel Z, bilangannya adalah satuan dengan 2 angka di belakang koma. Tentukan nilai 0,00 pada nilai 1,00, yaitu bilangan 2 angka di belakang koma pada kolom di baris paling atas. Hubungkan keduanya sehingga diperoleh peluangnya, yaitu 0,8413. Jadi, nilai dari PZ kurang dari 1 adalah 0,8413. Dengan demikian, nilai dari PZ lebih dari 1 dan kurang dari 3,14 adalah sebagai berikut. PZ lebih dari 1 dan kurang dari 3,14 sama dengan PZ kurang dari 3,14 dikurangi PZ kurang dari 1 sama dengan 0,9992 dikurangi 0,8413 sama dengan 0,1579. Jadi, peluang seorang siswa mendapatkan nilai di antara 85 dan 100 adalah 0,1579. Selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai di antara 85 dan 100 dengan cara sebagai berikut. Kita akan mengalihkan peluang seorang siswa mendapatkan nilai di antara 85 dan 100 dengan banyaknya siswa. Diketahui bahwa peluang seorang siswa mendapatkan nilai di antara 85 dan 100 adalah 0,1579. Sedangkan banyaknya siswa yang mengikuti ujian adalah 300 siswa. Hasil dari 0,1579 dikali 300 sama dengan 47,37. Banyaknya siswa pasti bilangan bulat tidak negatif, sehingga 47,37 perlu dibulatkan menjadi 47. Jadi, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai di antara 85 dan 100 adalah 47. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, tabel distribusi Z atau tabel distribusi normal baku digunakan untuk menentukan nilai peluang dari variabel acak Z yang berdistribusi normal baku yang kurang dari Z atau dapat dinotasikan sebagai PZ besar kurang dari Z kecil. Hal itu disebabkan tabel distribusi Z mewakili luas daerah di bawah kurva dari interval negatif tak hingga sampai Z. Kedua, peluang variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma sama dengan luas daerah di bawah kurva normal. Luas daerah di bawah kurva normal dapat ditentukan dengan cara mentransformasikan variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma menjadi variabel acak Z berdistribusi normal baku dengan menggunakan rumus berikut. Ketiga, jika kita ingin menentukan nilai peluang dari variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma, akan berlaku sifat-sifat berikut. Keempat, dalam menentukan nilai peluang variabel acak berdistribusi normal, perlu diingat juga sifat-sifat nilai peluang pada variabel kontinu, yakni sebagai berikut.